fisiknya, organisasinya boleh kita bubarkan. Tapi paham, pemikiran ini terus bergerak, Pak. Mestinya kita wajib berbangga dan bersyukur karena satu-satunya yang menawarkan ke dunia ini tentang Pancasila adalah baik pemirsa Legan TV, kita kedatangan dua tamu dalam acara Omong Saja. Kebetulan di depan kita sudah ada Bapak Gusti Bribe, Wakil Ketua Bidang Kebudayaan dan Pariwisata DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur. Juga ada Pak Rudi Tokan, kader PDI Perjuangan. Berdua ini memang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk bertarung di Dapil NTT 6 Kabupaten Flores Timur, Lembata dan Alor. Kita akan bincang-bincang soal dilema demokrasi. Kita semua tahu bahwa hari ini secara nasional itu banyak sekali ideologi yang berkembang, yang juga menjadi kekhawatiran banyak pihak, yang kemudian membuat kita harus mencerna lebih dalam, coba menggali dari dua narasumber ini, karena bagi saya keduanya mempunyai kompetensi untuk bisa bicara tentang ideologi. Nah, kebetulan kenapa narasumbernya dari PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan merupakan salah satu partai yang memang mau bilang paling ngotot bicara tentang ideologi Pancasila ya. Nah, kita mulai dulu dari Pak Gusti ya. Sebagai seorang yang memang di PDI Perjuangan, di setiap kali pendidikan kader, saya dengar selalu memberikan pencerahan kepada kader-kadernya untuk secara ideologi harus kuat. Nah, Pak Gusti bisa memberikan gambaran kira-kira Indonesia hari ini seperti apa yang kemudian membuat PDI Perjuangan sendiri juga sangat berani untuk bicara harus mempertahankan ideologi Pancasila di bangsa ini. Pak Gusti silakan bisa memberikan gambaran dulu, lalu kira-kira apa yang bisa kita lakukan hari ini. Ya, baik pemirsa, dan terima kasih Pak Brohim. Memang hari ini kita mungkin banyak masyarakat berpikir bahwa pemilu ini sesuatu yang biasa untuk 5 tahun. Karena kita bersepakat bahwa rekrutmen politik untuk pejabat-pejabat politik ini dilakukan 5 tahun sekali. Dari kepemimpinan nasional sampai di daerah. Tetapi hari ini realitas Indonesia itu kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang kalau kita tidak sadari akan membuat kita terjebak pada cara berpikir dan cara bertindak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ini yang tidak sesuai dengan semangat dasar bangsa ini. Apa yang kita maksud dengan semangat dasar bangsa ini? Kegotong royongan. Hari ini individualisme semakin kuat. Hari ini pragmatisme sangat kuat. Banyak orang menjadi politisi. Banyak orang mendapatkan jabatan-jabatan politik. Mau kepala daerah, mau anggota DPRD sampai DPR RI. Itu hanya karena kekuatan kapital, kekuatan modal. Gitu. Lalu di manakah gotong royong kalau ada modal? Saya selalu menegaskan bahwa kegotong royongan ini adalah gerakan batin. Ada roh yang keluar dari dalam diri kita, gerakan dalam sanubari kita untuk melakukan sesuatu yang bisa setidaknya meringankan, bahkan bila perlu menyelesaikan satu problem, satu masalah. Tapi kalau kita lakukan ini dalam konteks, dalam pemahaman take and give, saya memberi maka saya menerima, inilah problem kita berdemokrasi di Indonesia. Kita tidak lagi memposisikan diri kita, tidak lagi mempertahankan posisi kita dalam kerangka berpikir dan bertindak menurut pemahaman gotong royong itu. Kalau saya menjelaskan satu persatu makna sila mungkin terlalu panjang, tapi kita mau mengatakan intisari dari kebudayaan Indonesia ini, kebudayaan Nusantara dari Sabang sampai Merauke,
adalah gotong royong. Kita bekerja bersama-sama, gitu, dalam kesadaran bersama tentang apa yang sedang kita hadapi. Itu yang penting. Apa masalah yang sedang kita hadapi? Ini yang harus dihidupkan kembali. Gitu. Hari ini kita akan memilih presiden yang baru, kita akan memilih anggota DPR RI sampai dengan DPRD kabupaten kota yang baru. Tetapi apakah orang-orang yang nanti kita promosikan, yang sedang kita promosikan oleh semua partai politik, ada orang-orang yang benar berjalan di dalam kesadaran, menerima tanggung jawab ini dalam kesadaran bahwa dia yang akan menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa dan rakyat. Ataukah dia sekedar menggunakan ini sebagai ruang bagaimana dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan rakyat dan negara ini. Kita NTT kan sudah mengalami. Kita berpikir bahwa orang sudah tuntas secara ekonomi untuk dirinya, untuk keluarganya, maka dia bisa dengan leluasa mengurus negeri ini, bisa mensejahterakan rakyat. Tapi fakta hari ini, penerimaan kita menurun. Fakta hari ini, kita tidak mampu membiayai kebutuhan-kebutuhan yang penting untuk mengatasi masalah rakyat. Secara nasional, Jokowi, hasil survei menunjukkan masih sangat besar. 80% kepercayaan rakyat kepada pemerintahan Jokowi. Kita berharap dilanjutkan ini. Artinya Trisakti sebagai semangat dasar yang dipegang oleh Jokowi untuk menjalankan seluruh pikiran dan program ini harus bisa dipertahankan. Rakyat silakan. Kalau dalam konteks presiden, pilpres nanti, hari ini terbuka di hadapan kita, terbentang di hadapan kita, ada 3 kubu. Kita tidak mengatakan siapa yang terbaik, tapi silakan masyarakat melihat. Tetapi atas nama partai, saya ingin mengatakan bahwa seluruh yang dilakukan oleh Jokowi sebagai presiden itu produk partai. Produk partai di atas dasar apa? Di atas dasar kajian-kajian tentang Pancasila. Bagaimana Pancasila dipahami dalam konteks membangun ekonomi rakyat, memperbaiki ekonomi bangsa, dan kemudian menjaga pemerintahan nasional ini bisa mendapatkan kepercayaan internasional. Ada sebuah tantangan yang sedang kita hadapi. Perkembangan teknologi juga kemudian membuat ruang ini makin terbuka, dan generasi saat ini memang tiap hari berhadapan dengan teknologi, semua yang bisa terbuka. Mau bicara ideologi apapun pasti mereka bisa akses. Nah, itu tantangan yang cukup luar biasa. Kita memang tidak bisa menolak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi kita dituntut untuk arif. Kita harus bijaksana memanfaatkan produk-produk dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita harus bijaksana. Tanpa kebijaksanaan, sesuatu yang bagus sekalipun bisa rusak. Hari ini Indonesia, saya mengatakan, apakah kurang bijaksana Soekarno dan para pejuang, para pendiri negara ini? Apakah mereka tidak bijaksana? Para pejuang di masa Bung Karno itu semua berakhir dengan miskin papa, Pak. Tidak ada yang kaya raya. Karena mereka tahu, mereka tidak boleh menikmati secara berlebihan kekuasaan negara untuk dirinya, untuk keluarganya. Ibu Megawati, anak Bung Karno, anak seorang presiden pertama, oleh MPRS menetapkan sebagai presiden seumur hidup, pemimpin besar revolusi Indonesia. Tetapi dia baru bisa menemukan ruang manakala ada kemauan rakyat Indonesia untuk partai yang dipimpin oleh Bu Megawati harus bisa ada dalam kekuasaan negara, yang mengendalikan kekuasaan negara. Bukan karena kelimpahan seorang Megawati dan keluarganya. Hidup di bawah tekanan, dan dia hidup dalam tekanan ini. Maka di partai ini saya selalu bilang, di Republik ini saya selalu mengatakan, keliling NTT saya sampaikan, dalam pendidikan kader partai saya sampaikan. Partai ini, orang lain membentuk partai dengan duduk berangan-angan, dengan membaca teori-teori politik,
lalu merumuskan sebuah partai politik. Tapi PDI Perjuangan ini dibentuk dengan darah, dengan nyawa, Melalui gerakan-gerakan yang sangat revolusioner lah. revolusioner. Itu gerakan berdasarkan kesadaran rakyat. Bukan karena mobilisasi. Oh, saya fasilitas kamu demo ini dukung ini. Tidak, Megawati tidak melakukan. Inilah partisipasi. Ada kesadaran Kalau politik ada yang kesadaran, yang tadi saya bilang gotong royong itu berangkat dari kesadaran untuk melakukan sesuatu ya bagi keselamatan orang yang kita bantu ataupun menyelesaikan suatu masalah. Maka PDI Perjuangan lahir dari kesadaran rakyat Indonesia. Ya. Pak Gusti Bengban dengan ideologi-ideologi yang berkembang saat ini yang ya kita tahu ya, kemarin ada di pemerintahan Jokowi ada pembubaran beberapa organisasi yang kemudian disinyalir membawa ideologi-ideologi baru yang mau diterapkan di Indonesia. Ya, pemerintah dalam rangka membangun tertibnya bernegara bisa mengambil tindakan itu. Tapi ini namanya sebuah paham. Fisiknya, organisasinya boleh kita bubarkan. Tapi paham, pemikiran ini terus bergerak, Pak. Dulu Bung Karno juga sama. Dia mengalami. Belanda sangat menolak itu pikiran-pikiran revolusioner Bung Karno, Hatta dan lain. Tapi dari pikiran ini mereka boleh penjarakan Bung Karno, Bung Hatta dan para pejuang lain. Tapi karena pikiran ini diterima kebenarannya oleh umum, dari Sabang sampai Merauke, perjuangan ini jalan terus, yang kemudian semakin besar dan akhirnya mengakhiri kekuasaan imperialisme Belanda di Indonesia. Maka jangan keliru dengan membubarkan organisasi lalu kita mengatakan oh itu tidak ada lagi. Kita harus juga memiliki kesadaran untuk membangun kewaspadaan nasional. Gitu. Hemat saya hari ini kurikulum pengajaran itu harus diperbaiki secara sungguh-sungguh. Kurikulum pengajarannya di sekolah-sekolah Di ya. sekolah-sekolah. Mulai dari pendidikan dasar dengan formula yang berbeda. Kita jangan buat Pancasila seolah-olah lepas ada sesuatu yang jauh dari yang berjarak Ada dengan gap yang manusia Indonesia. besar, yang lebar ya. Tidak boleh. Bung Karno mengatakan Pancasila itu adalah sari dari budaya Nusantara ini. Maka ajarlah di tingkat SD. Itu ajarlah kebudayaan, sejarah. Gitu. Supaya generasi kita paham. Oh sejarah saya seperti ini. Nilai yang terkandung di dalam semua peristiwa yang melingkup kehidupan masyarakat kita ini. Dari kampung saya ini terus. Lalu kita naik ke SMP, SMA. Itu mulai pematangan, pemahaman. Saya juga khawatir. Di perguruan tinggi sekarang, Pancasila berapa SKS? Iya. 2 mau sampai 4 SKS tidak cukup, Pak. Betul. Standar batasan itu hanya berlaku bagi saya. Cukuplah sampai SMA, pendidikan menengah. Gitu. Oh ini sekian SKS. Sekian jam untuk Pancasila. Tetapi masuk perguruan tinggi sudah mulai diajarkan, diperkenalkan model-model aplikatif untuk ekonomi, untuk teknologi, untuk semua ilmu yang ada. Aplikasinya menurut Pancasila di Indonesia seperti itu. Itu yang penting. Hari ini belum tentu seorang sarjana yang diproduksi oleh perguruan tinggi di dalam negara Republik Indonesia ini dia menyadari bahwa dia adalah sarjana, dia adalah ilmuwan Pancasila. Nah justru yang ditemukan saat ini kan di kampus-kampus justru yang memulai tumbuhnya ideologi baru ini yang digerakkan dalam karena ada kesenjangan itu. Ya. Gitu. Dia tidak terikat lagi. Gitu. Kampus-kampus tidak pernah lagi ada upacara bendera. Bagaimana ini? Baca teks Pancasila susah, Pak. Di tahun 95 saya KKN saja ada teman-teman yang upacara di kantor bupati bisa salah baca teks Pancasila. Gitu. Lalu itu dari 95 sampai sekarang. Wajarkah kalau saya diam? Iya. Saya tidak merisaukan kan. Tapi survei membuat kami gembira juga. Di kalangan milenial masih ada 70% yang mengidolakan Bung Karno. Semoga mereka tidak hanya sekedar Mengidolakan, tetapi juga harus mereka juga bisa mencari, mengeksplor apa yang menjadi pemikiran-pemikiran
dari Bung Karno untuk negeri ini. Jadi sebuah pencerahan yang luar biasa pemirsa. Bang Rudi, bagaimana melihat dalam konteks bonus demografi lah? Oh ya. Pemirsa Legan TV di mana saja berada, saat ini saya dengan ini guru politiknya kami gitu. Saya bergabung dengan PDI Perjuangan, itu pun sebenarnya bukan hanya sekedar berpartai, kita berpolitik, tetapi hal fundamental itu sudah dijelaskan oleh Abang Gusti tadi. Ini guru sekaligus guru ideologi nih, karena ini panutan saya di partai. Pendidikan partai itu selalu banyak kader yang tetap itu karena memang proses ideologisasinya jalan. Memang demikian Pak host, Pak Broin. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita berpartai. Saya memilih untuk ke PDI Perjuangan karena ada beliau mereka ya. Mereka belajar sangat dalam soal sejarah panjang perjalanan bangsa ini ya. Tentang ideologi, tentang Bung Karno, tentang ajaran-ajarannya. Lalu kemudian hari ini ya di PDI Perjuangan kita bersyukur masih ada Abang Gusti mereka. Ya pernah menjabat tetapi ya tetap begini ya Abang ya, tetap sederhana. Dan itu memang sebenarnya ajaran yang sesungguhnya, kaum marhain yang sesungguhnya itu ada profil seperti Kak Gusti mereka ini. Setuju itu. Iya, kita sama-sama. Ini Pak Broin ini dulu di PRD, ya, ini agak ekstrim, gerakan ekstrim kiri mereka ini. Ya. Tapi ya sudah kita baku tahu lah. Tidak ada kekhawatiran bahwa Budiman keluar jadi kami ikut keluar. Iya, dia kan ini ya. Mudah-mudahan tidak ada ini ya, tidak ada perintah dari Budiman untuk barisan PRD ya. Mudah-mudahan tidak ada. Dan tidak ada. Oke, saya mungkin lebih ambil segmentasinya. Tadi soal penajaman ideologi di PDI Perjuangan itu sudah disampaikan oleh Kak Gusti. Dan saya perlu belajar banyak juga soal itu. Kita berproses di partai, kita bertumbuh, berkembang. Dan saya berharap ada barisan-barisan berikutnya. Beliau mereka tahu bagaimana cara menciptakan kader sehingga bicara tentang Pancasila, bicara tentang kebinekaan di Republik ini, bicara tentang siapa itu Bung Karno dengan sejarah panjangnya untuk membangun ini bangsa. Kita butuh orang-orang seperti itu. Memang tentang topik malam ini dilema demokrasi begitu. Jadi ada semacam persimpangan Abang ya, ada jalan persimpangan yang kita hadapi secara bersama-sama. Kita ke kiri atau ke kanan gitu. Kita ke ideologi liberal, ke Amerikaan, atau kita ke timur gitu, ideologi timur. Rupanya ada satu inspirasi besar yang telah dilahirkan oleh bangsa ini lewat para pendiri bangsa ini, Bung Karno dan Hatta dan lain sebagainya seperti Bang Gusti sampaikan. Mestinya kita wajib berbangga dan bersyukur karena satu-satunya yang menawarkan ke dunia ini tentang Pancasila adalah Indonesia. Kita ada di poros tengah. Betul. Bahkan politik luar negeri kita juga politik bebas aktif ya, Abang ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita memiliki sesuatu yang unik, sesuatu yang luar biasa. Tadi soal bagaimana Bung Karno melahirkan Pancasila. Itu berpikir, terilhami, dan kita sebagai orang NTT, kita wajib berbangga ya, bahwa dari tanah yang kering kerontang ini, ya, dia melahirkan sebuah hal besar untuk kepentingan bangsa dan negara. Gitu. Nah, oleh karena itu, teman-teman muda jangan takut berpolitik. Gitu. Ya, politik sering diobok-obok ini seolah-olah sebuah ruang yang sangat kotor dan lain sebagainya. Ruang tipu menipu. Ruang tipu menipu dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang baik itu duduk diam dan menyaksikan segala hal yang tidak baik menurut dia, itu sama saja kita juga penjahat gitu. Kita juga jahat menyaksikan negara bangsa kita ini diobok-obok oleh pihak-pihak yang tidak mau Pancasila menjadi dasar negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Kegelisahan yang disampaikan oleh host sebagai tema malam hari ini memang kita alami di tingkatan anak-anak muda, generasi Y, generasi Z. Kalau bicara tentang Pancasila bahkan dia tidak bisa hafal gitu. Nah, kita dulu Abang ya, di kami juga masih merasakan itu, menghafal Pancasila ya, bahkan Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 45 itu dihafal tiap hari Senin kita apel pagi, kita membacakan itu, kita berulang-ulang kita lakukan itu. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah masih tetap sama seperti itu?
anak muda perlu sadar soal itu. Ya. Hal-hal yang sifatnya fundamental untuk membangun kepribadian kita secara pribadi maupun membangun kepribadian bangsa ini mestinya jangan hilang. Karena kemajuan teknologi, ya, pengetahuan dan lain sebagainya, ekspresinya boleh berubah. Misalnya dalam urusan kebudayaan, sebagai orang Lamholot, sebagai politisi Lamholot, saya juga mesti tahu identitas kultural saya. Itu sebagai fondasi nilai saya untuk mengembangkan diri. Ekspresinya boleh berubah. Ya, saya kemana-mana saya boleh pakai sarung gitu. Sekarang ditunjukkan oleh ketua kami, ketua DPD PDI Perjuangan. Beliau tetap di acara resmi sekalipun dia tetap pakai sarung gitu. Maksud saya, dia tidak meninggalkan identitas kebudayaan dia. Ekspresi-ekspresi di ruang yang formal pun dia bisa lakukan itu, dan itu ditunjukkan oleh PDI Perjuangan di NTT. Nah, kebetulan yang di bidang itu digawangi oleh Pak Gusti. Gitu. Sehingga tadi beliau bicara tentang karakter bangsa kita dan lain sebagainya. Ya. Nah, saya saya percaya masih banyak orang muda di Republik ini yang masih masih kuat tertanam ideologi, tertanam nilai-nilai kearifan yang dikembangkan oleh bangsa ini, gitu. Terkait dengan pemilu, secara elektoral saat ini, misalnya di Lembata itu hampir 60-70% secara elektoral itu didominasi oleh pemilih-pemilih yang Gen Y dan Gen Z, gitu. Nah, Jokowi juga pernah bilang, ini bonus demografi, ada satu ledakan penduduk di usia produktif yang bisa juga berdampak ke hal yang negatif, kalau tidak diarahkan secara baik, bisa juga berdampak hal yang positif. Nah, kenapa dibilang bonus gitu loh? Karena ini usia-usia yang produktif, kalau tidak dikelola secara baik, kita tidak bisa berharap sebuah kemajuan yang cepat ya. Kita bisa melakukan akselerasi itu tanpa orang-orang muda ini. Nah, sehingga saya berharap orang-orang muda hari ini saya sering bilang di teman-teman muda, berimajinasilah, gitu. Berpikirlah, gitu. Karena tidak ada satupun yang bisa menghentikan langkah kalian yang datang dengan ide dan gagasan, gitu. Tapi ya yang kita temukan realistis di lapangan juga, ya kita temukan anak-anak muda yang kehilangan orientasi, ya, makanya ada doktrin-doktrin sesat yang coba untuk merongrong Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia masuk ke lembaga-lembaga pendidikan, ke dalam sistem ketatanegaraan kita dan lain sebagainya. Hari ini banyak di mana-mana. Makanya PDI Perjuangan kenapa dia ngotot? Tadi Kak Gusti sudah sampaikan bahwa pemilu 2024 itu bukan dianggap sebagai sebuah momentum yang biasa-biasa saja ya. Begitu. Ini sebuah pemilu yang paling kritis, menurut Kak Gusti. Saya setuju itu. Nah, mestinya kita semua harus gelisah soal itu. Ya. Kita tahu lah. Tapi hari ini kami mau sampaikan bahwa PDI Perjuangan telah melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Ada Jokowi, ya. Ada Ibu Risma yang mengatur Surabaya dengan sangat bagusnya di Surabaya. Ada pemimpin-pemimpin yang saya pikir secara ideologis dia tetap tegap lurus dengan apa yang diajarkan oleh Bung Karno. Gitu. PDIP tentu tidak akan salah memilih pemimpinnya. Gitu. Jokowi secara tegas ketika dia menolak pengiriman nikel segala macam sumber daya ke luar negeri, ke Eropa dan lain sebagainya, dia tahu konsekuensinya. Nah, itu beririsan langsung dengan urusan ideologi yang diajarkan oleh Bung Karno itu. Ya. Soal berdikari ya, Abang. Ya, kita harus berdiri di kaki sendiri. Gitu. Nah, itu cita-cita Bung Karno yang cita-cita Bung Karno yang luar biasa. Yang kemudian ya kalau bilang ditelingkung oleh Orde Baru ya, kayak undang-undang Minerba dan lain sebagainya. Ya, tetapi ya sekarang kita reborn. Dengan adanya Jokowi, Indonesia mulai reborn. Kita kembali tegap lurus, kita on the track pada ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Bung Karno dan lain sebagainya. PDI Perjuangan ini, Abang, nanti diluruskan oleh Bang Gusti. Dia dileburkan, ya kan, dari Murba, PNI, Partai Katolik juga ya, Parkindo, ya. Sehingga saya sering bilang, saya sejak lahir, saya sudah PDI Perjuangan, ya.
dalam urusan politik. Nah, dulu tokoh-tokoh kita juga sudah berpikir bahwa kita membangun nasionalisme, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara kita, ada ruang-ruang, ada tempat-tempat yang benar dan baik gitu. Dan saya rasa PDI Perjuangan adalah tempat saya gitu. Saya ajak anak-anak muda semua, kaum milenial, generasi Y dan Z, ayo mari sama-sama kita bekerja bahu-membahu, gotong royong untuk memenangkan PDI Perjuangan di 2024 ini. Yakin karena jalan Pancasila ya? Jalan Pancasila. Akan tetap dipertahankan dan Iya. Nah, jalan Pancasila ini jalan yang benar buat membangun bangsa dan negara. Gitu, Pak Bos. Oke, siap. Saya, Pak Gusti bisa tambahkan tadi soal PDI Perjuangan sendiri melihat tantangan-tantangan terbesar ini, bagaimana kira-kira jalan keluarnya ini? Ya, kemarin saya di Kupang diskusi dengan Kupang, TTU, Malaka, di TPS, diskusi dengan organisasi-organisasi mahasiswa. Yang juga ada pertanyaan kepada saya, Abang, tidak bisakah partai lain Abang urus? Iya. Saya bilang, saya ada di sini karena Pancasila. Semua partai boleh karena undang-undang mengharuskan. Ya. Kalau saya lihat ini kan asasnya Pancasila, jadi ada yang terpaksa menuliskan asasnya Pancasila. Tapi prakteknya juga berbeda. oh iya, Benar. Sudah, hanya tulis itu. Betul. Rekrutmen kader, rekrutmen anggota dan kader juga, proses pendidikan kader juga tidak jalan gitu. Ya. Bagaimana dia menanamkan ini Pancasila? Tetapi lebih tegas lagi saya mengatakan, saya ada di PDI Perjuangan ini karena ajaran Pancasila. Bagi saya, dalam keberadaan saya, ekstensi saya sebagai manusia yang datang dari sebuah peradaban komunitas masyarakat adat, saya yakin peradaban yang melatari saya itulah Pancasila. Saya beragama, jelas saya beragama. Keseluruhan ajaran kitab suci itu, Injil itu, perjanjian lama sampai perjanjian baru, saya gali, saya refleksikan, saya menemukan, itulah Pancasila. Kita tidak bisa membantah bahwa umat manusia ini bermacam-macam. Iya, banyak kepala ini. Banyak kepala. Iya. Tidak bisa. Karena memang Tuhan mau supaya banyak orang, memiliki banyak cara untuk menghargai, menghormati keesaan. Kita dalam kultur kita, masyarakat lama Holot, yang diajarkan itu, kau kalau hebat itu, kau bisa mempersatukan, Iya, kau bisa menciptakan suasana yang damai, betul. kau bisa memberikan harapan untuk semua orang bisa hidup, Bisa duduk bersama. kau bisa mendengarkan Iya. pandangan orang lain. Apakah tidak ada dalam Pancasila? Dalam konteks bernegara saya lihat, saya orang Holot ini ada di Pancasila. Ya, betul. Kalau saya pindah ke lain yang tidak pernah ajar ini pendalaman Pancasila, bagaimana saya bisa memahami? Jangan sampai saya bisa terlepas dari Katoliknya saya, bisa terlepas dari lama Holotnya saya. Saya khawatir itu. Pindah ke lain jangan sampai hanya diajar untuk jadi caleg. Lalu setelah caleg selesai hilang. Saya ini seperti pasang surut di dalam jabatan politik. Gitu. Saya pernah DPRD kota 1 periode, Kota Kupang. Di usia yang sangat muda, belum kawin lagi, gitu kan. Saya pernah DPRD provinsi sudah 2 periode. Sekarang Apakah saya terlalu bodoh Ya. sehingga tidak berada dalam kekuasaan terus-menerus? Tidak, karena saya mau menghargai sikap rakyat untuk memutuskan siapakah yang bisa diberikan kepercayaan untuk mengurus. Tapi saya juga bilang ke teman-teman saya, ingat, jangan sampai kita menjadi kejenuhan masyarakat kita. Masa setiap kali momentum politik kau saja yang disebut-sebut, kau saja yang diurus. Kau tiap periode itu ada sesuatu yang baru, tidak pikiran-pikiran. Bukan soal engkau memberi hal apa di kamu. Ya. Engkau punya pikiran-pikiran baru yang bisa membantu pemerintah kabupaten dan provinsi, atau DPR bisa membantu pemerintah nasional ini untuk memperbaiki keadaan. Ya minimal memajukan kesadaran politik rakyat lah. Ya.
Saya satu orang yang berbeda. Hari ini orang bilang politisi itu harus bisa klaim apa yang sudah dia buat. Saya tidak. Karena saya diajarkan dalam kultur lama holot saya. Untuk apa menghitung-hitung? Berilah jikalau engkau mempunyai. Kitab suci, Injil mengajarkan. Apakah jasa? Kalau baca kitab Kisah Para Rasul. Apakah jasa jikalau engkau menghitung-hitung sesuatu yang jasa itu? Hai anak muda, mari. Mari di sini. Ini rumah yang benar. Ini rumah yang benar. Kau bukan ke sana. Pancasila yang berangkat mulai dari Marxisme itu. Dia bukan mau supaya seluruh rakyat Nusantara ini tetap miskin. Tidak. Dia kaya tapi di atas kesadaran tentang kemampuan dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia tidak tergantung pada Barat. Dia tidak tergantung pada Timur. Dia harus percaya pada kekuatan dirinya sendiri. Berdikari. Marhain itu seorang petani. Dia punya tanah. Dia punya alat pertanian. Dia punya kemampuan untuk mengadakan bibit. Gitu. Maka dia layak untuk menikmati semua usahanya itu. Saya di Flores Timur, jalan dari Tanjung Bunga sampai Wulang Gitang. Saya tanya, kamu bilang modal tuh modal apa? Doi ke Pak Gusti. Aduh, kau punya badan ini juga modal gitu. Manusia, Tuhan ini ciptakan kita manusia ini, itu sudah dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan untuk mengurus masalah kita sendiri. Jangan sampai kita itu pasrahnya karena barang tidak ada, uang tidak ada, kita sampai lupa bahwa Tuhan sudah membantu saya. Itu yang kemudian gampang dibalik kalau ada ideologi yang menawarkan uang. Itu bisa berbahaya. Berbahaya, Pak. Berbahaya. Iya, repot kita ini. Jangan sampai hari ini saya terakhir satu nona makan, lalu nona yang bilang sayang Tuhan, sayang segala-galanya. Janganlah gitu. Iya. Mantap. Oh ya, soal teknologi tadi. Iya. Hari ini dunia digital. Silakan, bagi saya tidak apa-apa. Tadi saya ingatkan harus bijaksana. Pakai itu untuk hal-hal produktif. Berarti harus bijak ya. Harus bijak. ini kalau kita panjangin lagi berarti bisa sampai pagi sih kan. Lu di sini bagaimana? Iya, sebenarnya semua hal sudah dituntaskan oleh Bang Gusti soal tantangan per hari ini di generasi Y dan Z, ya kan. Kita bicara tentang karena masa depan bangsa ini itu ada di tangan mereka ini. Ya kita yang masuk generasi Y ya, dengan Bang Gusti, sebenarnya kita yang paham soal apa kondisi generasi, orang bilang generasi milenial gitu. Nah, saya bilang tadi mereka hampir kehilangan orientasi. Ya. Mereka lebih suka bermain PUBG, ya. Bermain ini Free Fire. Ya. Bahkan kita temukan hampir di ruang-ruang yang kosong di luar jam sekolah. Mereka pasti coba lihat anak-anak muda sekarang, anak-anak yang usia dini abang. Mereka kalau tidak PUBG, Mobile Legend, Free Fire, itu yang mereka geluti. Gitu. Apa yang ada di situ? Nilai apa yang ditanamkan di situ? Gitu. Nah, sehingga urusan ini tidak saja menjadi urusan negara, gitu. Tetapi ini menjadi urusan kita bersama, mulai dari keluarga, dari rumah tangga, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga keagamaan. Sebenarnya kita kalau bahu-membahu, ada kesadaran kolektif yang dibangun secara bersama-sama, ini bisa kita atasi gitu. Tadi Abang Gusti omong tentang kurikulum gitu. Tentang kurikulum. Memang kita harus berubah gitu di kurikulum. Sebenarnya kita tahu bersama lah soal tantangan per hari ini. Anak-anak muda pilihannya cuma dua, ya. Dengan meledaknya usia-usia produktif, kalian mau bawa bangsa ini kemana? Gitu. Karena masa depan itu ada di kalian. Yang sampai kita ketinggalan seperti Cina. Ya, Pak Jokowi sudah menetapkan 2045 itu menjadi Indonesia emas gitu. Nah, serta pedoman-pedoman untuk menuju ke Indonesia emas itu sudah dibuat oleh rejim saat ini. Dan itu produknya PDIP, Bos.
PDI Perjuangan bos, itu produknya, bukan produknya siapa. Sekarang ada yang ke sana kemari ya, pikul nama Jokowi dan lain sebagainya. Kalau dulu Ini kalau Kak debat Gusti kan pasti kita lihat ketawa-ketawa kan itu tuh. dulu debat kan kita lihat ada perbedaan yang tajam. Kita tahu lah soal itulah. Ya termasuk macam dana desa kan. Dana desa. Ya, rancangan ya. undang-undang desa dari mana? Dan Saya mau bilang, NTT ini punya kebanggaan, Pak. Betul. Undang-undang desa ini refleksi dari Desa Mandiri Anggur Merah. Anggur merah yang dibuat oleh Pak Frans Suburaya dulu ya benar. Dan Refleksi dari itu rupanya apa? Saya coba tanya ke pemerintahan kali lalu, ditanya di Pak Frans Salim sebagai sekdanya, sebagai dapurnya dulu. Bappenas itu sampai turun, ya, bikin kajian, bikin advokasi tentang program ini. Gitu. Jadi coba kalian telisik baik-baik. Pemimpin dari PDI Perjuangan yang melahirkan gagasan-gagasan yang yang berpihak pada rakyat kecil, itu ada di PDI Perjuangan, bos. Ya. Betul. Tidak ada. Kita bukan bukan ini ya, bukan mau bilang bahwa teman-teman di sebelah itu tidak baik. Tidak. Kita sama-sama membangun negara gitu. Tetapi yang konsisten dengan tadi Kak Gusti sudah sampaikan, betul-betul lahir dari jiwa, kepribadian untuk dipersembahkan buat membangun bangsa dan negara ini. Cek saja bos rekam jejaknya. PDI Perjuangan, partai yang lahir berdarah-darah, dia punya sejarah yang sangat sakral. Yang berbeda dengan partai-partai lain. Beda. Kalau ada yang bikin partai karena ada desakan modal ya. Dan hari ini hari ini tadi bicara soal kapital tadi. Ya. Memang kita sekarang sementara dikerubuni, ya, sementara diperhadapkan pada satu persoalan besar untuk membangun demokrasi di negara ini. Iya. Kita sementara berjuang keras untuk menghadapi kaum kapitalis Iya. yang coba masuk ke hampir semua segmen kehidupan ini. Bisnis, ekonomi dan lain sebagainya. Itu dikuasai oleh kaum kapitalis. Gitu. Iya. Nah, Jokowi tentu punya kebijakan-kebijakan yang selama ini kebijakan yang dibuat oleh Jokowi itu menghentikan para yang selama ini menggarong harta kekayaan bangsa ini, ya. Itu juga dari kaum kapitalis gitu. Dan ingat, banyak kaum kapitalis sudah tersebar di banyak partai juga. Nah, itu lawan kita. Nah, sehingga PDIP tetap garis lurus, tegak lurus pada urusan marhanisme, ya, pro rakyat kecil dan lain sebagainya. Oke, ya, saya tambah sedikit. Ini yang terakhir ini. Ya. Yang terakhir, Pak Gusti, bagaimana caranya menjaga agar Pancasila harus menjadi garda terdepan bangsa ini? Oke. Kalau mau dulu Bung Karno setelah memproklamirkan Indonesia, dia bilang proklamasi kemerdekaan itu ibarat jembatan emas yang menjadi persoalan. Di seberang jembatan emas itu kereta kencana Indonesia itu dikendalikan oleh kaum marhaen ataukah kapitalis? Andalah penentunya. Maka perjuanganku adalah sangat mudah karena melawan bangsa asing. Tetapi perjuanganmu kelak akan lebih berat Karena Anda melawan bangsa melawan sendiri. bangsamu sendiri. Ini keren, Hal yang keren, ya. kita yang praktis hari ini Iya. dari pernyataan Bung Karno tadi, saya ditanya bunga duduk di bawah mente dengan para petani. Saya bertanya kepada mereka, apakah Anda tidak pernah boleh mengimpikan dengan mente ini Anda punya anak nanti bisa jadi bupati, Anda punya anak nanti bisa jadi gubernur, Anda punya anak ini nanti bisa jadi menteri dan presiden. Anda warga negara ini, Anda berhak untuk itu pula. Luar biasa. Marhaen, bangkitlah. Anda yang menentukan jalannya revolusi Indonesia ini. Oke. Jadi kalau kita pilih di pemilu ini, jangan karena ada barang, jangan karena uang, apalagi hanya karena janji. Pilih, dengar, refleksikan, timbang-timbang, cek latar belakangnya, caleg-caleg itu, lalu putuskan dalam doa. Siapa yang harus bisa diberikan kepercayaan.
Bang Giri dan Pak Rudi. Sepertinya momentum seperti ini, Pak Bro, bersama ini guru politik kita sebenarnya ini ya sesekali kita apa namanya kita rampas isi kepalanya kan, Pak Gusti gitu. Ini kan tujuannya ke sana. Pak. Tujuannya- daripada tiap kali datang kan hanya di dalam ruangan kan. itu ya, Sekali-sekali dibagikan juga Iya. kepada masyarakat. Ya. Ya. Ini pesan saya terakhir. Saya banyak terinspirasi dari ini guru politik saya. Saya harus akui secara terbuka kepada teman-teman muda. Belajarlah, menghambalah pada pengetahuan gitu. Pada orang-orang yang tepat gitu. Orang-orang yang tepat itu bukan hanya dengan kata-katanya, tetapi termanifestasi di dalam kehidupannya. Gitu. Kehidupannya ya. Malam hari ini saya bersyukur Kak Gusti kita bisa sama-sama. Saya Dan hari ini Kak Gusti memberi kepercayaan saya untuk sama-sama dengan Kak Gusti mereka. Ada beberapa lagi, ada Pak Victor, ada teman Gaby, dan ada juga Ibu Vero dan juga Ibu Telda. Saya sangat bangga berdiri seolah-olah sejajar dengan mereka di satu momentum yang sama begitu. Tetapi proses ini juga memberi pelajaran ke saya dan juga teman-teman muda yang lain ya, terutama adik-adik mereka yang ada di generasi Z. Ya. Belajarlah, jangan takut berpolitik. Tetapi ingat, belajarlah pada orang-orang yang tepat. Ya. Belajarlah pada orang-orang yang betul-betul antara perkataan dan perbuatan itu sama. Gitu. orang Malaysia bilang jangan ucap tak serupa buat. Itu Malaysia ya, Malaysia. Ayo, mari kita sama-sama ada di gerbong PDI Perjuangan. Kita ingat sejarah panjang. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oke, luar biasa. Ya. Pak Gusti, terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Rudi, Ya, terima kasih karena bisa datang di sini dalam tema dilema demokrasi. Ya. Nah, artinya di simpang jalan ini. Nah, sudah banyak pikiran yang disampaikan. Ini momentum yang bagi saya tepat karena kita bisa berbagi pengetahuan kepada masyarakat sehingga ke depan mungkin perubahan yang kita inginkan memilih bukan karena ada barang tapi karena ada kesadaran politik yang luar biasa. Nah, tantangan hari ini kata kuncinya adalah harus bijak seperti disampaikan Pak Gusti. Pemirsa, inilah pikiran-pikiran dari Pak Gusti dan Pak Rudi. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan, terutama pemirsa Legan TV mungkin sempat menonton podcast ini. Silakan cerna dan mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan lebih kepada pemirsa sekalian.